Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Zifa Egis dari kelompok 1 dengan NIM 2410942034. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai diskusi kelompok, yaitu tentang permasalahan lingkungan hidup. Kami mengambil studi kasus di Kota Bekasi. Langsung saja, yang pertama yaitu ada polusi air limbah B3. Kota Bekasi, khususnya di kawasan Perumbas, menghadapi masalah serius terkait pencemaran air akibat limbah domestik dan industri. Pencemaran ini disebabkan oleh logam berat toksik seperti raksa, kadmium, dan timah. Pencemaran air berasal dari limbah domestik, termasuk baterai bekas dan cat yang mengandung logam berat. Kebiasaan warga membuang limbah sembarangan di Kota Bekasi berkontribusi pada pencemaran ini. Karena itu, penanganan yang serius dan pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan limbah B3 sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan antara lain yang pertama yaitu pengolahan limbah sebelum dibuang dengan cara konjugasi, flokulasi, adsorpsi, dan filtrasi. Lalu yang kedua adalah bioremediasi dengan menggunakan tanaman air seperti enceng gondok dan yang mampu menyerap logam berat. Yang ketiga yaitu menegaskan penegakan hukum dan memberikan sanksi kepada yang melanggar aturan. Kasus selanjutnya yaitu pencemaran udara akibat industri Jababeka. Aktivitas industri di kawasan industri Jababeka Cikarang menghasilkan emisi gas dan partikel yang berbahaya. Pada limbahnya berupa seperti TSP, nitrogen dioksida, dan hidrogen sulfida. TSP dapat menyebabkan gangguan pernafasan. NO2 berkontribusi terhadap hidrasi paru-paru dan membentuk ozon berbahaya. Sementara H2S meski dalam berkontribusi konsentrasi kecil dapat menyebabkan polusi dan iritasi pernafasan. Sumber utama pencemaran seperti kendaraan berat, cerobong pabrik, proses pembakaran, dan aktivitas konstruksi. Pendekatan pengelolaan yang dapat dilakukan yaitu penanaman vegetasi di sekitar kawasan untuk menyerap polusi udara, penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam fase produksi, monitoring kualitas udara secara rutin untuk mendeteksi pencemaran. Lalu yang terakhir adalah penerapan prinsip 3R, reduce, recycle pada limbah berbahaya. Selanjutnya yaitu ada banjir akibat kurangnya daerah resapan air. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman dan industri di Kabupaten Bekasi berdampak besar pada kurangnya daerah resapan air hujan. Lahan pertanian berfungsi sebagai resapan air yang penting dalam siklus hidrologi. Namun konversi lahan menjadi bangunan impermeable menghambat infiltrasi air yang menyebabkan banjir, sehingga risiko banjir di Bekasi sangat tinggi. Fenomena ini menekankan pentingnya perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan dalam lahan resapan air. Upaya pendekatan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan seperti penerapan rencana tata ruang yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, lalu pembuatan peraturan perundang-undangan lahan pertanian dan pembuatan peraturan perlindungan lahan pertanian dan daerah resapan air dengan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk melindungi lahan pertanian dan daerah resapan air. Lalu yang kasus keempat yang terakhir adalah aktivitas eksploitasi minyak dan gas bumi oleh industri. Kegiatan pertambangan minyak bumi meliputi eksploitasi, eksplorasi, pengelolaan, pemanasan, dan melakukan secara bertahap. Setiap tahap ini menghasilkan limbah seperti lumpur bor, sumur bor, air panas, minyak, dan air asin yang dapat mencemari lingkungan perairan jika dibuang tanpa pengelolaan. Dan hal ini dapat berisiko pada lingkungan sekitar. Pendekatan pengelolaan yang dapat dilakukan seperti menentukan batasan dari limbah pengelolaan minyak, pencegahan dan pengelolaan limbah seperti perencanaan tumpahan minyak dan pengelolaan air limbah, lalu pemantauan dan penegakan hukum oleh instansi terkait.
Lalu yang terakhir kita lanjut ke itu skala prioritas. Dari 4 kasus tersebut, skala prioritas yang pertama yaitu yang dengan yang pertama, masalah lingkungan hidup yang pertama, eksploitasi minyak dan gas bumi. Lalu yang kedua adalah polusi air limbah B3, yang ketiga yaitu pencemaran udara industri Jababeka, terus yang keempat ya adalah banjir akibat kurangnya resapan. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.